Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayanda Himahendra dari kelas 10 TKJ 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi IoT atau Internet of Things. Nah, apa itu IoT? Jadi, IoT atau Internet of Things adalah konsep teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet, memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk saling berkomunikasi, mengumpulkan dan berbagi data. Dengan IoT, perangkat yang sebelumnya tidak pintar dapat menjadi pintar karena dilengkapi sensor, software, dan kemampuan jaringan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari karakteristik IoT. Karakteristik IoT itu meliputi peningkatan interaksi konsumen dalam layanan IoT, mengoptimalkan penggunaan teknologi, memudahkan dalam akses data, memperbaiki kemampuan dan teknologi, membuka potensi bisnis baru, meningkatkan efisiensi kerja, membantu meringankan pekerjaan manusia, mempermudah proses integrasi dan konektivitas dengan jaringan, dan mempermudah proses pemanfaatan dari pengontrolan aktivitas. Selanjutnya ada komponen IoT. Nah, komponen IoT sendiri ini memiliki 4, yaitu connectivity atau konektivitas. Lalu ada sensor atau device atau perangkat juga, data processing atau cara memproses data, serta user interface atau kemampuan dalam menggunakannya. Lanjut, risiko dan protokol IoT. Nah, ini risiko dan protokol IoT terbagi menjadi 5. Yang pertama ada privasi atau tentunya rahasia, insufficient testing and outdated product, lack of knowledge and awareness, network connectivity, serta reliability. Nah, cara kerja IoT adalah IoT tersusun dari beberapa komponen penting seperti AI atau Artificial Intelligence, sensor, computing, software, data processing, dan user interface. AI atau Artificial Intelligence merupakan komponen inti IoT yang akan merespons setiap data yang dikirimkan oleh sensor melalui internet. Lanjut, ada 4 model komunikasi data yang ada dalam IoT. Yang pertama adalah request response model, duanya publisher subscriber model, ketiga push pull model, dan yang terakhir exclusive pair model. Nah, berikut ada beberapa tahapan perkembangan IoT. Ya, sama seperti perkembangan yang lainnya, IoT ini juga memiliki awal mulanya sendiri. Jadi awal konsepnya IoT itu terjadi pada tahun 1980 sampai 1990-an. Yang dimana IoT itu mulai diperkenalkan sebagai gagasan untuk menghubungkan perangkat fisik ke internet. Jadi perkembangan jaringan nirkabel dan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification menjadi dasar dari awalnya IoT. Nah, contohnya pada tahun 1999, istilah Internet of Things pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton. Nah, yang keduanya ada adopsi awal atau tahap perkembangan awalnya, yaitu pada tahun 2000-an. Kemajuan dalam koneksi internet dan sensor membuat konsep IoT lebih praktis. Perangkat pertama seperti kamera CCTV terhubung ke internet mulai digunakan. Contohnya adalah peluncuran teknologi Zigbee dan Bluetooth untuk konektivitas perangkat kecil. Nah, jadi pada tahun ini atau era ini itu IoT itu mulai dikenal masyarakat sebagai teknologi yang memudahkan pekerjaannya. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada penerapan massal. Nah, ini ketika seluruh masyarakat dunia atau seluruh rata-rata perangkat komputer di dunia itu menggunakan perkembangan IoT, yakni pada tahun 2010-an. Munculnya perangkat pintar seperti smartphone, wearable device, dan kendaraan otonom. Platform cloud computing seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure mendukung pengalahan data. Teknologi jaringan seperti 4G dan Wi-Fi yang lebih cepat mempercepat adaptasi. Contoh, perangkat seperti Amazon Echo, Google Nest, dan Fitbit menjadi populer. Nah, jadi pada tahun ini itu IoT itu seperti ya diperkenalkan ke publik, mulai dipasangkan ke seluruh perangkat komputer, dan setiap masyarakat tuh ya mulai wajib untuk menggunakan IoT ini. Jadi perkembangannya itu makin pesat lah. Nah, yang keempat itu ada transformasi digital atau 2020-an. Nah, ini dimana semuanya itu sudah menggunakan IoT. 5G memungkinkan koneksi lebih cepat dan lebih stabil untuk melawan perangkat. Nah, jadi pada tahun ini juga itu didukung oleh kecepatan internet baru yang bernama 5G.
Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning atau ML diintegrasikan untuk analisis data IoT yang lebih cerdas. IoT diterapkan dalam industri besar seperti manufaktur, kesehatan, dan agrikultur. Contoh, smart cities, pengelolaan transportasi pintar, dan alat kesehatan jarak jauh berkembang pesat. Nah, jadi pada tahun 2020-an ini itu banyak sekali yang melahirkan sebuah teknologi-teknologi yang maju ya, meskipun pada waktu itu masih terkena dampak dari pandemi corona. Namun teknologi tidak pernah berhenti berkembang karena manusia pada saat itu sedang berada dalam terpuruk-terpuruknya ya, dan mereka membutuhkan teknologi supaya mereka itu dapat bertahan hidup pada masa-masa yang sulit itu. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.